Hai semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang. Ketemu lagi sama gue di sini, Elsha Septadia. Hey guys, gimana nih kalian yang lagi pada menjalankan ibadah puasa? Masih kuat apa udah mulai kerasa lemes-lemes? Puasa ke. Apalagi bulan Ramadan ini tuh pasti kerasa beda banget ya sama Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kita tuh nggak bisa keluar rumah, nggak bisa yang namanya buka puasa bareng sama teman-teman, nggak bisa ngabuburit. Pasti mulai kerasa banget bosennya. Dan itu sama juga sama gue, udah mulai kerasa bosennya. Tapi anyways, kalian kalau yang bosen bisa nontonin video-video dari gue. Tapi jangan lupa nih, kalian jangan cuma nonton aja, kalian juga jangan lupa klik subscribe-nya. Kalian tahu nggak sih, subscribe dari kalian itu tuh ya bikin gue tuh jadi tahu kalian tuh suka nggak sih sama video gue ini. Dan subscribe dari kalian itu bisa bikin gue semangat untuk bisa tetap produktif untuk buat video-video yang bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa juga untuk diklik loncengnya supaya ketika gue upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan gue makasih banget buat teman-teman yang udah pada subscribe. So guys, di video kali ini gue tuh mau bercerita tentang kasus misteri berhantu yang kisah ini tuh viral banget dan terkenal banget di tahun 1995 di Beijing, China. Jadi kasus misteri berhantu ini tuh sampai menjadi urban legend di Beijing saat itu, yaitu kisah misteri bus berhantu 375. Kalian pernah dengar cerita itu? Kalian pengen tahu kisahnya seperti apa? Kita mulai aja. Let's start it. Pada tahun 1995 di bulan November, jadi pada saat itu tuh lagi musim dingin, jadi angin tuh lagi kenceng-kencengnya. Saat tengah malam di tanggal 14 November 1995, saat itu ada bus yang beroperasi terakhir pada saat tengah malam itu, yaitu bus dengan nomor 375. Bus nomor 375 ini rutenya itu dari terminal Yuanmingyuan sampai ke tujuan terakhirnya, yaitu terminal Xianshan. Dan pada saat bus 375 ini akhirnya beroperasi ke jalan, nah saat itu seperti biasa di dalam bus itu ada satu supir bus dan ada satu kondektur perempuan. Ketika bus itu mulai berjalan, gak lama dari situ bus ini berhenti di halte Southgate di dekat Taman Summer Palace. Pada saat di halte Southgate ini naiklah 4 orang, yaitu sepasang anak muda, 1 orang wanita tua dan juga seorang pemuda. Dan ketika mereka naik, wanita tua dan pemuda ini duduk bersampingan di dekat pintu masuk dari bus itu. Nah, kemudian bus ini jalan lagi. Nah, setelah bus ini berjalan, gak lama dari situ, si supir bus ini melihat dari kejauhan ada 2 bayangan seperti bayangan lelaki tua yang memanggil bus itu. Dan akhirnya bus pun berhenti. Nah, ketika bus itu berhenti lalu pintu dibuka, ternyata supir bus itu melihat bukan 2 orang, tetapi 3 lelaki tua. Jadi 2 orang itu tuh membopong 1 orang lelakinya, yang lelaki tua satunya lagi, sambil kepalanya itu tertunduk. Dan anehnya muka mereka itu bertiga pucat. Dan yang lebih anehnya lagi, 3 lelaki tua ini memakai pakaian zaman dulu seperti pakaian zaman dinasti Qing. Saat itu para penumpang itu merasa kayak ketakutan, mulai kayak merasa merinding. Ya mungkin karena aneh aja, sama lah kayak kita kalau misalnya tiba-tiba kita lagi tengah malam naik bus atau naik kereta, tiba-tiba ada orang penumpang yang pakai pakaian baju aneh dan saat itu kondisinya sepi, pasti kita juga jadi kayak merinding, kayak curiga. Nah sama, jadi si penumpang itu juga kayak merasa udah nggak enak hati pada saat itu. Tapi pada saat itu si kondektur perempuan ini mencoba untuk menenangkan para penumpang, dan si kondektur perempuan ini bilang, ya udah tenang aja, mungkin mereka ini adalah aktor atau pemain teater yang habis mabuk dan mereka tuh sampai lupa berganti pakaian. Ya udah, akhirnya penumpang ini berusaha tetap tenang dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tapi walaupun ada wanita tua ini tuh yang merasa tetap dia tuh kayak curiga, dan dia tuh sering beberapa kali dia ngelirik ke belakang karena merasa seperti ada apa-apanya.
Gak lama dari situ, bus itu berhenti lagi karena ada seorang anak muda yang masuk ke dalam bus itu. Akhirnya setelah 3-4 pemberhentian bus, sepasang anak muda ini akhirnya turun dari bus itu. Nah, kemudian bus jalan lagi. Nah, tidak lama dari situ, tiba-tiba wanita tua ini bangun dan dia itu langsung memukul pemuda yang ada di sampingnya. Dan wanita tua ini menuduh kalau si pemuda itu telah mencuri dompetnya. Akhirnya karena si pemuda ini merasa tidak terima, si pemuda ini marah kepada wanita tua itu. Tapi saya nggak mencuri. Kalau mencuri itu dosa. Terus akhirnya mereka itu berantem dan saling adu argumen. Nah, akhirnya wanita tua ini bilanglah ke supir kalau mereka minta diturunkan di halte berikutnya secepatnya karena si wanita tua ini mau membawa pemuda ini ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, akhirnya si pemuda itu ngikut aja karena dia merasa bahwa dia emang nggak mencuri si dompet wanita tua ini. Nah, begitu sampai di halte berikutnya, akhirnya nih si wanita tua itu langsung narik kerah si pemuda itu cepet-cepet dan mereka tuh langsung turunlah di halte itu. Nah, setelah akhirnya bus itu pergi, terus si pemuda ini langsung lah dia nanya ke wanita tua itu, ayo sekarang kita mana mau ke kantor polisi di mana gitu. Tapi akhirnya wanita tua itu ngomong, enggak, di sini tuh nggak ada kantor polisi yang dekat. Kamu tahu nggak sih sebenarnya saya itu menyelamatkan kamu. Nah, si pemuda ini bingung, nyelamatin kenapa gitu kan, si wanita tua ini udah nuduh dia sebagai pencuri. Akhirnya si wanita tua ini tuh bilang, kamu tahu nggak sih sebenarnya saya itu menyelamatkan kamu. Karena sebenarnya waktu 3 lelaki tua ini naik ke dalam bus, wanita tua ini terus memperhatikan dan dia selalu melirik ke belakang karena dia merasa curiga. Dan karena pada saat itu kan memang angin lagi kencang, jadi ketika ada angin kencang masuk ke dalam jendela ke dalam bus itu, tiba-tiba si angin itu mengibaskan jubah yang di bawah lelaki tua itu. Dan si wanita tua itu melihat kalau lelaki tua itu tidak ada kakinya. Nah, makanya pada saat itulah si wanita tua itu mencari cara gimana dia bisa turun secepatnya dari bus itu. Pemuda ini pun merasa ketakutan dan dia tuh langsung merinding karena ya pasti pemuda ini percaya omongan wanita tua itu. Karena kan apa tujuannya kalau wanita ini hanya bercerita untuk berbohong. Akhirnya si pemuda ini dan wanita tua ini berinisiatif untuk mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tentang kejadian yang mereka alami di bus 375 ini. Sesampainya mereka di kantor polisi, lalu mereka menceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi ketika mereka berada di dalam bus 375 ini. Ya tapi kan tetap aja ya, namanya kantor polisi kan itu cuma menerima kayak kasus-kasus kriminal atau masalah-masalah yang lebih masuk logikanya mereka, yang lebih real. Akhirnya si polisi ini ya nggak percaya sama cerita mereka kan. Karena si polisi ini nggak percaya, akhirnya si wanita tua dan pemuda ini pun akhirnya pulang. Nah, tapi keesokannya ternyata bus 375 ini tidak pernah sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu Terminal Xiangshan. Dan keesokannya itu polisi mulai mencari keberadaan si bus 375 ini dan mereka tidak menemukan. Akhirnya polisi memanggil kembali wanita tua dan pemuda itu atas apa yang mereka alami semalam itu. Ketika polisi menanyakan kembali, anehnya si wanita tua dan pemuda ini sama sekali tidak mengingat kejadian yang terjadi semalam. Dan bahkan anehnya lagi, wanita tua dan pemuda itu seperti mengalami gangguan jiwa. Kan aneh ya? Berarti ini ada apa-apanya. Ini saya di mana? Saya benar-benar hilang ingatan. Jadi pada saat itu polisi merasa heran kenapa wanita tua ini dan si pemuda ini tidak mengingat tentang kejadian yang semalam. Akhirnya polisi kembali mencari keberadaan bus 375 ini. Setelah 2 hari bus 375 ini menghilang, akhirnya polisi menemukan bahwa bus 375 ini tenggelam di Waduk Miyun yang jaraknya itu sebenarnya 100 km lebih jauh dari terminal akhir Xiangshan itu. Jadi jaraknya lumayan cukup jauh sebenarnya.
Pada saat itu polisi menemukan di dalam bus 375 itu 3 jasad yang sudah membusuk. 3 jasad itu yaitu supir bus itu, terus kondektur wanita, dan 1 pemuda yang naik terakhir yang identitasnya itu tidak diketahui. Jadi sampai sekarang itu nggak diketahui apa sebenarnya yang menyebabkan bus 375 itu bisa tenggelam di Waduk Miun. Jadi pada saat itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan aneh yang terjadi dengan bus 375 ini. Kejanggalan aneh yang pertama adalah bus 375 ini tidak mungkin seharusnya bisa sampai di Waduk Miun. Karena memang setiap bus-bus itu kan biasanya udah diisi tangkinya itu udah diisi bensin sesuai dengan rutenya. Jadi sebenarnya seharusnya si bus ini katanya itu tidak akan bisa sampai ke waduk itu karena pasti sebelumnya sudah habis bensinnya. Jadi pada saat itu polisi heran. Dan kejanggalan aneh yang kedua adalah yang mengerikannya, pada saat itu dari tangki bensin si bus itu tidak sama sekali ditemukannya bensin atau sisa dari bensin itu, tapi malah penuh dengan darah. Dan kejanggalan aneh yang ketiga yaitu pada saat itu polisi menemukan jasad yang membusuk itu tuh ternyata jasadnya itu membusuk lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi yang seharusnya itu busuknya mungkin sekitar 2 hari, ini seperti yang sudah sangat lama membusuknya. Dan kejanggalan yang terakhir yaitu pada saat itu polisi mencoba memeriksa kamera CCTV yang ada di pintu-pintu Waduk Miun itu. Dan pada saat itu polisi tidak melihat sama sekali rekaman bahwa si bus 375 itu masuk atau pada saat proses tenggelamnya bus 375 ini. Jadi si rekaman CCTV ini menggambarkan atau memperlihatkan rekaman seperti malam-malam yang normal. Jadi tidak ada kejadian apapun. Lalu bagaimana bus ini bisa berada dan tenggelam di Waduk Miun ini dan tidak terekam sama sekali oleh kamera CCTV? Bagaimana menurut kalian? Kalian komen di bawah. Kisah misteri bus 375 ini menjadi kisah urban legend yang terkenal di seluruh warga Beijing. Jadi ya hampir sama ya mungkin kejadian-kejadian bus-bus berhantu kayak di negara kita ini. Dan gimana menurut kalian kalau kalian berada di dalam bus pada saat itu yang kalian mungkin cuma isinya 2 atau 3 orang dan kalian menemukan ada orang aneh yang masuk ke dalam bus itu. Apa yang kalian lakukan? Komen di bawah. Segitu dulu aja video dari gue. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan kisah-kisah misteri ini. Dan buat kalian yang suka sama video ini silahkan kalian like. Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian klik subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye.